Al-Faslu Tsani, pasal utawi iki iku pasal kaping 2 fi sifat shaumihi sallallahu alaihi wasallam ing dalem nyifati puasane Kanjeng Nabi. An Abdillah bin Syakik, ini belum saya cek siapa Abdillah bin Syakik. Kalau nggak salah pernah kita terangkan siapa Abdillah bin Syakik rahimahullah taala. Qol dawuh niki tabi'in, qala dawuh Abdillah bin Syakik sa'altu Aisyah. Abdillah ini taken marang istri Nabi. Kenapa yang ditanya istri Nabi? Karena lebih tahu ibu rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya radhiyallahu taala anha, mungkin ridho sapa Allah taala halikan maha luhur anha marang sahabat marang Siti Aisyah an siyami Rasulullah sallallahu tentang puasane Kanjeng Nabi. Beliau tentang dia Abdillah bin Syakik ini tanya tentang bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu. Qalat, maka Sayyidina Aisyah matur, Sayyidina Aisyah dawuh kana yasumu hatta naqul qad shoma. Karena Allah sapa Kanjeng Nabi yasumu puasa sapa Kanjeng Nabi hatta naqul sampai ngucap sapa kita qad shoma temen puasa, meski puasa terus. Ai dawa asom, Kanjeng Nabi ku puasa terus. Wala yuftir, ora tahu buka, ora tahu ora puasa. Iftar di sini bukan buka, artinya yuftir maksudnya ora puasa, lawan daripada soma yuftir. Soma yasumu dzidduhu, lawannya aftara yuftiru. Maknanya ora puasa, buka maksudnya ora puasa. Jadi puasa dilihat kalau bagaimana Kanjeng Nabi puasanya, puasa terus atau mandek. Tapi ada tanda Sayyidina Aisyah juga menerangkan wa yuftiru hatta naqul qad aftara. Tapi ning wis wa yuftiru, ning wis buka, wis ora puasa, hatta naqul sehingga kita mengucapkan Sayyidina Aisyah qad aftara, temen wis buka. Artinya dawa maliftar ora puasa terus, wala yasum. Artinya ning lagi puasa ya puasa terus, lagi ora puasa ya ora puasa. Makanya kita lihat konteks ini berarti ketika dalam keadaan haliyah tertentu beliau puasa terus, tapi dalam haliyah tertentu tidak puasa. Jadi itu yang didapatkan daripada Abdillah bin Syakik tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi ini tentunya adalah haliyah Nabi SAW setelah hijrah, setelah nikah fi awakhir. Untuk yang pertama, kalau dalam keadaan bagaimana Nabi ketika di Mekah saat itu mungkin lebih dahsyat, mungkin lebih banyak puasanya daripada tidak puasanya. Itu yang harus dipahami itu. Jadi intinya yang pertama, ning lagi puasa ya puasa terus, ning lagi ora puasa ya ora puasa terus. Nah, itu konteks yang pertama. Qalat dawuh sapa Sayyidina Aisyah, wa ma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahran kamilan mundu qadimal Madinah illa Ramadan. Riwayat ini mengatakan Sayyidina Aisyah, Kanjeng Nabi niku ora tau puasa sebulan sempurna deng. Wa ma shoma, ora tau puasa sapa Kanjeng Nabi sahron kamilan sebulan penuh. Bleng tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 1 sampai tanggal 30. Mundu qadimal Madinah, sejak hijrah sing Mekah marang Madinah illa Ramadan, kejaba Ramadan. Berarti konteks-konteks yang lain kalau lihat hadis-hadis, makanya hukum itu harus Anda, orang ahli hukum itu tidak mudah. Itu Kanjeng Nabi puasanya kapan? Itu sudah ada syariat belum? Sudah ini bagaimana? Sehingga nanti hukum itu konteks ini tidak bisa diletakkan di sini, harus diletakkan di sana. Lah ini kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, kalau di Mekah mungkin sebelum hijrah itu kondisinya semacam itu. Mungkin bisa keadaan karena perang terus, mungkin kondisinya lebih, keadaannya lebih secara ekonomi lebih ini, sehingga orang kan gini, ada seorang kiai, ada kiai di Kiai Pemalang, kowe lamun bodoh santri ini ditekani kabeh mangan kabeh. Jarene putrane matur kali kula, Beb niku ramah kula almarhum min auliyaillah arifina billah, ning bojo niku santrine tekani kabeh. Ning kiai riyen lho disuguhi dahar nggih, suguhi dahar lho, kiyaine sekampung omahe wong 50 mangan kabeh lho piye? Tur mangane ora ono mangan sing secimit. Mangan yo enak yo wareg. Lah omahe santrine wong 50. Kemana itu gerangan nasi? Apa kiyaine dobal? Apa kiai rakus? Tidak.
Ya jarene putrane mboten niku mlebu segara ilang. Tapi bagaimana ngomong si santri-santrinya sehingga bungahaken dia makan. Makanya yang semacam ini yang kadang sulit. Contoh makanya orang kadang seperti kadang ulama kiai kadang liyane kan poso sunah. Lho kiai ulama ini kan angel ngomongi. Iya kan? Kene diundang wong wis dimasakke warna-warna kok puasa. Lah gelem wirangi. Padahal nyuwun sewu jenengan puasa, posisi puasa sama ada tamu posisi tidak puasa, menghormati tubuh, menghormati tamu membatalkan puasa, ganjarannya lebih besar daripada puasa Anda sendiri. Coba. Jenengan posisi puasa, ada tamu. Karena tamu ini kan Nabi Allah Ibrahim diangkat derajatnya karena apa? Tamu. Orang ingin punya anak soleh solihah, apa? Seneng tamu, open house. Tamu itu punya yang sangat luar biasa. Upah yang paling sebel itu umah yang nggak pernah di open untuk tamu. Sebel umat. Karena apa? Tamu datang bawa dosa, datang bawa rahmat, pulang bawa dosa. Datang bawa barakah rahmat, itu yang menjadikan rumah tangganya sakinah mawaddah, bikin ekonomi ini lancar, anak itu jadi soleh-soleh. Kita kan nggak tahu. Lah, ketika jenengan puasa ada tamu, bunga akan tamu, puasa sunnah loh ini bukan wajib. Tapi ono sing bablasan puasa wajib ngormati tamu, dibatalkan. Ya kebablasan niku orang mlebu. Lah ini jenengan batalaken orang sida puasa mergo sunah, ganjarane luwih gede. Tapi kan orang nggak tahu nyuwun sewu puasa. Niki berarti orang duwe ilmune. Ono maneh niki disuguhi mangan adzan isya. Mangan dingin apa salat dingin? Itu ada ilmunya. Ya mestinya ke sholat dulu baru nggak bisa. Idza hadaral asa wa ja'al isya quddimal asa alal isya. Pernah krungu ora kowe? Idza quddimal asa wa ja'al isya quddimal asa alal isya. Isya niku adzan isya, asa niku makan malam, dinner ya. Kalau breakfast apa, kalau siang apa? Lunch ya, lunch terus dinner. Jadi kalau di habis maghrib mau salat isya, makan asar datang, kemudian adzan isya, mana yang dulukan, asar apa isya? Asar dulu, bukan salat dulu. Karena apa? Itu yang menjadikan salatnya tidak khusyuk. Makanya salat di depan makanan kan makruh. Pikirannya salat, pikirannya ki mau lawi opo. Itu yang menjadikan wah ini jero. Itu kalau saya tarik lagi ke Habib Lutfi lebih ngeri lagi. Habib Lutfi itu kalau buka puasa tidak pernah. Anda ke Pekalongan coba, nggak ada yang namanya buka puasa ada jamuan. Sayang itu puluhan tahun beliau buka puasa kurma 3 biji, air putih, kumur begitu, deng azan, kumur, mulut kumur dulu, kotoran di mulut itu dibersihkan dulu. Sudah kumur, dibersihkan itu mulut, baru minum air putih, kurma 3 biji, kopi, habis itu udur. Sudah, makanya nanti jam 10. Ada apa gerangan? Anda tahu dibilang, ini yang dikatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Orang tahu ngarep-ngarep buka nih. Lalu puasa esuk, ono kae pengen dituku, puasa piye? Tapi beda. Kalau yang namanya sahur, kalau sahur beliau di sana, wah ya ketubah. Santri sak keluarga mobil, masakan ada 50 macam. Makan besar mayoran. Karena nggak ada tantangannya, nggak ada untuk ngereh nafsu. Justru tasaharu fa inna fis sahur barokah. Makan yang banyak kemudian adalah untuk menguatkan. Sahur tidak ada tantangan, nggak ada ngereh nafsu. Tapi kalau buka, itu aja itu nata kayak gitu. Jadi puasa itu imanan wahtisaban. Mana imanan wahtisaban? Imanan karena iman. Wahtisaban ini yang paling berat. Iktisaban dengan arti karena Allah Ta'ala. Lalu bukan bisa dipikirkan nggak mangan apa. Ini nggak iktisaban lagi.
Karena inti puasa kan mengekang hawa nafsu. Ya ketika berbuka sudah dipilih, ada es, pengen es, ada ini. Lah ini nanti puasanya latihan semua. Atau udah tua ya puasanya masih latihan terus. Jadi itu semacam itu. Makanya kembali kepada ini, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika Rasulullah tidak pernah puasa 1 bulan ketika datang Madinah kecuali Ramadan. Ada apa? Mungkin konteksnya. Saya bilang itu konteksnya macam itu. Kalau dulu mungkin konteks zamannya, keadaannya, haliahnya. Sama dengan tadi, ada kiai kok dijamu kok mangan. Karena kemakmuran sudah makmur. Lah apa orang ngereh? Dijamu puasa, dijamu orang. Lah makanya kadang kita kalau lebaran memang puasa Syawal sunnah. Man shoma Ramadan wa atba'a sittan bisana kana siyamud dahr. Orang yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal lebaran diikutkan, itu seperti puasa 1 tahun. Tapi kan malah tamu nih. Kita mun teko niki gelem wae ngantuk niki. Ya. Lah itulah yang harus lah, kecuali usia senja tidak menerima tamu kecuali ba'dal maghrib dengan aturan-aturan monggo. Tapi kalau anak melas, ini orang malah masih senang gembira, padahal menggembirakan orang sangat luar biasa. Makanya lah ini konteks Nabi kan. Nabi kata Sayyidina Aisyah, wa masama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa Ramadan. Rasulullah setelah datang ke Madinah, beliau tidak puasa sebulan penuh sejak datang ke Madinah kecuali puasa Ramadan. Karena mungkin ini harus dimaknai, kenapa? Nah, ini harus dari ilatnya. Ya mungkin ya banyak kita lihat nanti kajian-kajian daripada hadis Nabi tentang alasan kenapa puasa semacam itu. Jelas ya? Kemudian bawahnya wasu'ila Anas. Nah, kenapa kok yang di atas kenapa yang di atas kok yang ditanyai Sayyidina Aisyah? Kemudian yang di bawah kok yang ditanyai Sayyidina Anas? Karena orang ini adalah orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Aisyah orang yang serumah dengan Nabi. Sahabat Anas adalah khadimun Nabi yang juga serumah dengan Nabi dan tahu dengan Nabi. Makanya kalau orang tentang nih yang repot, orang mau tanya tentang haliah orang, jangan kepada orang lain. Yuk tanya sama keluarganya, orang yang dekat. Oh tahu Anda mengenal, ingin tahu sebuah bagaimana pribadinya ini organisasi, tahu yang lain, kayak ngonek-ngonek no. Makanya orang kalau tahu bagaimana benar itu dari orang yang tahu tentang dia. Kenapa kok hadis ini yang diambil kok dari Sayyidina Aisyah kemudian dari sahabat Anas? Karena Anas yang hidup dengan Nabi, Sayyidina Aisyah istri Nabi, serumah tahu. Kenapa Anas bin Malik? Karena Anas bin Malik khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang serumah. Lalu takon kalau Nabi kalau wong liya sing ora akhirnya bisa-bisa mengada-ngada. Dan ini adalah psikologinya, maksud saya. Artinya jangan kita menanyakan sebuah permasalahan, sebuah tentang organisasi, tanya orang lain bagaimana, ya akan menjelekkan, kita tidak akan bisa objektif, mesti subjektif. Seneng ya dipuji, orang seneng ya. Lalu dasar orang seneng orang NU kaya apa dia aneh-aneh. Tidak senang dengan tokoh NU karena tanya ya dia aneh-aneh. Mestinya profesional. Seperti hadis ini kenapa tanya tentang sahabat, tentang Sayyidina Aisyah, kenapa tentang Nabi, tentang puasa Nabi, kenapa yang ditanya adalah Dewi Aisyah dan yang ditanya adalah sahabat Anas bin Malik. Lah ini wasuila Anas radhiyallahu anhu, wasuila bintakoni, ditanyakan sapa sahabat Anas radhiyallahu anhu an saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkenaan tentang puasanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siamipun Kanjeng Nabi. Lajeng faqala maka dawuh sapa sahabat Anas bin Malik, kana yasumu minas sahri hatta nara alla yuridi ayyuftira minhu. Hampir sama dengan Sayyidina Aisyah. Karena ana sapa Kanjeng Nabi nggih iku yasumu puasa sapa Kanjeng Nabi minas sahri saulan hatta nara sehingga ningali sapa kita para sahabat alla yuridu ayyuftir minhu nggih yen to ora ngersakaken sapa Nabi nggih sapa yen to yuftir niku iftar buka sapa Kanjeng Nabi minhu saking puasa. Artinya apa? Sama
Jadi puasa Nabi begitu puasa bilang niwis puasa ya angel bukoni puasa terus. Wa yuftir hatta nara alaihi ayyus min husai'an nalika nara puasa yuftir hatta nara sehingga kita para sahabat ala unit ayyus min husai'an ora gelem puasa ora gelem puasa buka terus. Wa kunta la tasa antarahu min al-lail musalliyan ila lati musallian. Alasannya gini, alasannya konteks yang lain sahabat Anas, wa kunta lan ono sliramu la tasahu antarahu lamun ningali Kanjeng Nabi minal lail sebagian waktu malam Nabi musallian hale salate Nabi illa ra'aitu seakan-akan Kanjeng Nabi salat terus ora mandek-mandek padahal ya ono liyane. Kemarin kan kita sudah menjelaskan bagaimana puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kan sudah menjelaskan bagaimana puasanya, bagaimana salat malam Nabi. Nabi itu puasa tidurnya lebih awal, ya kan? Kemudian tidurnya lebih awal, ya kan? Nabi tidurnya lebih awal. Kemudian beliau itu bangunnya lebih awal. Kemudian dia tetap tidur lagi. Kalau dia mau hubungan suami istri itu pun setelah sholat malam. Nah itu yang harus Anda pahami itu. Jadi konteks malamnya Nabi bukan awal malam kemudian dia dalam posisi tidak bersih, tidak. Jadi konteksnya itu Nabi jadi tidur langsung awal malam. Jam 8, 9, jam 10 udah tidur. Kemudian jam 2 bangun. Kemudian sholat sampai mendekati subuh. Lah baru dia tidur lagi. Kadang sampai azan, kadang tidak. Nah, ini posisi ini selesai. Makanya Anda lihat kitab Qurratul Uyun. Bagaimana cara orang memiliki keturunan yang soleh-solehah. Ternyata saat-saat itu adalah merupakan yang baik untuk orang memiliki keturunan. Loh, itu. Nah, ini kalau lihat konteks di sini. Wa kuntu la tasa antara minal musailah ning delok wong ningali Kanjeng Nabi ningali ya turu kok Kanjeng kok salat terus. Seakan-akan padahal tidak. Wala naiman ila ratu naiman. Tapi kalau lihat bagaimana posisi Nabi sare, ya jelek kok Kanjeng Nabi kok turu terus. Ini digambarkan oleh sahabat Anas. Wong orang itulah hebatnya Kanjeng Nabi. Lamun ningali sare, lho Kanjeng Nabi kok sare maneh. Lah tadi kan kata konteksnya tadi itu jam 09.00, jam 8.00 sudah istirahat. Iya kan? Sampai jam 2. Mangke sholat sampai mendekati subuh jam 4 sare lagi, kadang sampai adzan, kadang sebelumnya. Lah pasti kepethuk, lho jam 8 turu, tangi jam 11 turu. Ya lho, wis ditinggal jam setengah 4 diparing sare maneh lho piye. Makanya dibilang kalau Anda lihat bagaimana wala naiman ila rawatain naiman ning jenengan ningali kaya apa sare Kanjeng Nabi ya akan bisa-bisa mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu sare terus. Padahal konteks dia salah lihatnya. Lah ketika melihat Nabi sholat, ketemunya pas wayah sholatnya, iya kan? Sholat sholat. Posisinya sholat terus. Padahal posisinya juga tidak sholat terus, ada jelang selanya. Tinggal bagaimana dia memahami. Kalau keluarga ya ngerti. Yang bisa tahu kan keluarga selane. Iya kan? Yang tahu keluarga, istrinya tahu. Sahabat Anas bin Malik tahu ke Nabi biasanya kados niki. Yang jelas ini stressing daripada Dewi Aisyah dan sahabat Anas bin Malik bahwa orang ketika melihat sholatnya Nabi seakan-akan sholat terus. Kalau melihat tidur, ini wala naiman ila naiman nyawang sare kok Kanjeng Nabi sare terus. Kula keringan ono kaya apa nalikane Imam Ahmad Ibnul Hanbal dengan putranya Imam Syafi'i dipanggil. Imam Ibn Hanbal itu punya guru Imam Syafi'i, dipanggil suruh sowan. Kalau orang dulu itu manggil guru itu wajib. Manggilnya guru bukan suruh ceramah, bukan suruh doain, tidak. Dipanggil, dijemput pakai mobil yang bagus, pakai kendaraan yang bagus ke rumahnya, dikasih makan yang enak, di tempat dikasih fasilitas yang enak, habis itu disangoni, dipulangkan lagi. Ya, jadi itu orang dulu itu gitu. Kalau kita kan enggak, ke guru ini kebanyakan mayoritas ini ke guru ini enggak, malah datang suruh ceramah, iya kan?
habis itu datang suruh doain, datang suruh melek, suruh ini. Mesti enggak. Kalau orang yang benar itu harusnya semacam itu, duduk dihormati. Nah ini lihat, Imam Hambal manggil gurunya. Imam Hambal punya guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dipanggil sama siapa? Imam Hambal. Panggil ke rumah, saking senangnya sama guru dipanggil. Dia datang dijemput pakai dokar saat itu, pakai apa namanya? Zamannya pakai, dulu kan pakainya onta, pakai sepedur ke rumahnya. Habis sampai rumahnya datang ya dijasi jamu yang sangat luar biasa, akomodasi tempat tidur yang sangat luar biasa. Anak perempuannya anak perempuan salihah, ingin ngintip ke bapakku kok ceritanya guruku jari ngene kaya apa. Lah nalikane dideleng dua hal, makan dan tidurnya. Yang dilihat diamati dua, makan dan tidur. Begitu disuguhi tadi itu, kalau suguhi guru, cintanya sama guru, apapun ingin diadakan dan ingin disuguhkan, macam 20. Sama Imam Syafi'i dimakan kabeh. Jari si anaknya, lah kok jarine hebat kok dobah, jarine hebat kok mangane. Nah, kan seudon, padahal tidak semacam itu. Konteksnya Imam Syafi'i mengatakan itu ta'amus salihin sifaun. Ta'amus salihin sifaun, suguhane kiai ulama yang ulama al-alim al-amil, ulama yang arif billah, yang tahu jejak makanannya itu diperoleh dari hal yang halal, itu makanannya obat. Makanya kalau bertamu di ulamanya, di tempatnya kiai ulama, suguhi teh, kopi, panganan dipangan. Niat nopo nawaitu syifa, ngobati penyakit. Oh disuguhi kiai ulama kok ora dipangan. Yo bodoh-bodoh wong. Karena ta'amul ulama, ta'amus salihin itu sifat. Imam Syafi'i disuguhi, dipangan. Kabeh. Tapi yo aja ngisi-ngisi kabeh duwe yo repot iki. Repot. Wah, ya sewajare lah istilahnya itu dimakan habis. Jadi setelah kok tuh enggak, dia tahu seorang muridnya orang saleh, dia mengatakan ta'amul ulama, ta'amus salihin niku obat. Lajeng yang berikutnya ketika tidur dilihat, loh kalau Imam Syafi'i kok tidur terus? Kita tidur, nah Iman tidur terus, protes. Anaknya protes, piye? Wah, tidur jam 9, 10 udah istirahat, jam 2 udah bangun sampai subuh. Lah Imam Syafi'i madhep dhuwur turu merem bae. Lah piye kok kalah karo bapakku jam 2 wis tangi sampai subuh. Lah ini kok Imam Syafi'i kok turu terus, protes. Loh ya protes. Makanya orang nggak boleh apa? Suudzon sama orang. Akhirnya apa? Begitu jenggelek azan, Imam Hambali ini sholat, Imam Syafi'i tanpa wudu langsung Allahu Akbar makmum di belakangnya. Si anak bingung lagi piye tahu kok ora wudu romo sholat. Ternyata dibilang saya tidak tidur. Saya adalah matanya terpejamkan tapi pikiran saya jalan. Imam Syafi'i kan muhaddis, Quran segeletung apal, kitabul hadis di luar kepala. Saya dalam melek itu mulai jam 9 itu, bapak kamu itu bapak kamu itu tidur, saya melek. Bapak kamu sholat, saya membahas. Ada 70 permasalahan saya selesaikan. Inilah asbabul wurud, muncul kaidah naumul alim khairu min ibadatil jahil. Turune wong alim niku lebih becik daripada ibadahnya orang bodoh. Nah, ini konteksnya itu. Jadi tidurnya orang yang berilmu lebih bagus daripada ibadahnya orang bodoh. Ini adalah asbabul wurudnya ini. Nah ini dilihat turun terus, padahal tidak konteks itu. Nah ini Nabi SAW sampai dikatakan sholat terus, walana iman ila ra'aitahu na'iman. Nah inilah makanya orang itu terhadap ulama salihin itu nggak boleh punya yang hati-hati, itu bahaya sekali. Karena mereka punya hujah, mereka punya alasan, mereka punya sesuatu yang kadang tidak tahu, tidak bisa kita untuk langsung memberikan sesuatu yang stempel dengan sesuatu. Kemudian berikutnya 2 hadis saja selembar. Wa an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, qalat, berkata Ummi Salamah,
ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu sahrain mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 2 bulan. Orang ningali sapa ingsun Ummu Salamah ing Kanjeng Nabi nggih. Yasumu puasa sapa Kanjeng Nabi sahrain 2 bulan mutatabi'ain berturut-turut ila Sya'ban Ramadan, kejaba Sya'ban dan Ramadan. Tapi ini tidak terus ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita juga banyak, teman-teman kita juga banyak melakukan itu. Jadi kalau puasa sebaiknya memang kalau yang mampu bisa melakukan bagus itu. Jadi puasanya jangan dari Ramadan, dari Sya'ban konteks ini. Mulai tanggal 1 Sya'ban wis poso nyambung mangke sampai Ramadan 2 bulan. Ana kanca-kanca kula kathah sing nderekaken iki. Puasane jadi bukan dari Ramadan, dari Sya'ban. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak puasa berturut-turut. Lihat konteks ini dari Ummu Salamah, kecuali adalah bulan Sya'ban dan Ramadan. Sirnya apa? Wallahu alam. Yang jelas itu Nabi melakukannya dan itu adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 bulan jadi korup. 6 bulan puasane korup. Tapi bagi yang tidak interaksi. Tapi memang nikmat orang puasa itu orang kalau permasalahan ini, kenapa orang puasa itu nggak betah? Kenapa orang sholat nggak betah? Karena tidak menikmati. Tuh, menikmati. Orang kalau menikmati punya istri, hilang, nangis. Nikmati punya anak, nangis. Menikmati punya kehidupan, kerjaan apapun dinikmati, nikmat, nangis. Tapi kalau tidak dinikmati, ya pengennya cepat-cepat hilang. Nah kita puasa, kenapa mereka kehilangan? Karena menikmati Ramadan. Lah mereka yang tidak menikmati ya gelisah karena tidak menikmati. Makanya kita berusaha untuk menikmati puasa sehingga Ramadan hilang kita akan kehilangan. Lah Sya'ban kita puasa, lah kalau menikmati ya senang, kalau tidak menikmati ya gusar. Oh, orang betah, orang menikmati, tapi orang menikmati. Kemudian yang terakhir, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, saking Sayyidah Aisyah, qalat dawuh Sayyidah Aisyah, lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum fi sahr aktsar min Sya'ban. Lam ara ora ningali sapa Sayyidah Aisyah, Rasulullah ing Kanjeng Nabi yasumu fi sahr puasa sebulan aktsar min siyam fi Sya'ban, luwih akeh ya saking puasane wonten bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban illa qalilan bal kana yasumuhu kulluh. Nggih. Temriki Sayyidah Aisyah dawuh Sayyidah Aisyah, ingsun niku ora ningali Kanjeng Nabi puasa fi sahil akhir fi Sya'ban. Kaya dene bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban illa qalilan bal kana yasumu kulluhu, ora puasa sing biasane itu hanya sekedar, tapi Sya'ban malah sepenuhnya sebulan. Dan ini Aisyah ini menguatkan hadis yang sebelumnya dari Ummu Salamah bahwa Nabi tidak puasa sepenuhnya kecuali bulan Sya'ban dan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.